Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Jimli mengungkapkan putusan MK bisa diubah oleh MK sendiri. Hari ini seakan menjadi penentu akankah Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang dengan mudah untuk mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Rencananya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres dan Cawapres. MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asyidiki menyebut tak sulit membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik oleh 9 hakim konstitusi. Sudah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Ya kan? Jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90, artinya Gibran juga otomatis membatalkan. Iya, makanya saya jangan sebut dulu, biar nanti dibaca, didengar sendiri. Nah itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. Berarti masih terbuka begitu? Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar. Jimli juga mengungkap putusan Mahkamah Konstitusi bisa diubah oleh MK sendiri. Hal ini merujuk dari gugatan baru uji materi oleh mahasiswa terhadap putusan soal batas usia Capres dan Cawapres. Jadi posisi yang diminta hakim terlapor itu tidak ikut di dalam persidangan memeriksa nanti perkara nomor 141 sudah diregistrasi tapi belum disidang belum. Jadi dia dikirim bukti kemarin, makanya saya puji-puji. Ini bagus ini kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Lantas, akankah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa mempengaruhi proses pendaftaran bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden? Bagaimana Koalisi Indonesia Maju mempersiapkan diri jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menganulir putusan terkait syarat pencalonan cawapres? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru jelang putusan MK, ada rekan kami Kurnia Amal di gedung Mahkamah Konstitusi. Kurnia Amal, silakan. Baik, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami memang untuk sidang putusan terkait dugaan pelanggaran etik dari Ketua MK dan juga Hakim Konstitusi, di mana belum dimulai. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dibacakan putusan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK dan juga Hakim Konstitusi lainnya. Dapat kami informasikan kepada Anda Putri dan juga pemirsa, tadi kami mengkonfirmasi dari Jubir MK Fajar Laksono bahwasannya MK sudah mengirimkan undangan terhadap pihak pelapor dan juga telapor, di mana nantinya akan hadir secara online maupun secara langsung ke Mahkamah Konstitusi. Dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, memang sudah terlihat berbagai persiapan jelang sidang putusan dari yang akan diselenggarakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sudah ada pihak-pihak dari kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak pagi hari tadi. Memang kalau kita bisa review sedikit, tim ad hoc dari MK ini telah melaksanakan tugas kurang lebih selama 15 hari untuk mendalami, memeriksa pihak telapor, pelapor dan juga saksi ahli, dan juga dari pihak MK ini juga telah memeriksa sejumlah
sejumlah barang bukti seperti CCTV yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan MK untuk melihat apakah sebetulnya ada dugaan pelanggaran etik pada Ketua Umum MK ataupun dari 8 hakim konstitusi lainnya, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ketua MK Jimli Asidiki, apabila nantinya ditemukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran etik, nantinya akan dikenakan sanksi-sanksi, di mana sanksi-sanksi tersebut ada sanksi ringan hingga berat, di mana sanksi beratnya akan dilakukan apabila terbukti ini pemberhentian secara tidak hormat. Ya, Putri dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi.